Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan abaina wa ummahatina wa syayikh masyayikhina sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala mu'allifu rahimahullahu wa adaman nafa'ala nabihi bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian lagi doa yang dibaca tatkala menanamkan mayit ke bumi. Ya dah. Nah, saya ulang dikit supaya nyambung. Jadi kemarin sebelum dari rumah ke masjid itu baru dimakamkan. Ada beberapa hal yang disunatkan yang jarang dilakukan di Tungkal. Tapi kitabnya ada pituduhnya tuh. Ya dah. Nah, itu di dalam kitab Nihayatuz Zen, ya, halaman 153. Syarah. Ammal ana fala ba'sa bizalik li'annahu syiarul Islam, syiaru lil main wa tarkuhu mazra'atun walau qila biwujudihi. Artinya, adapun sekarang fala ba'sa maka tidak mengapa bizalika dengan yang demikian itu melakukan zikir. Ya dah. Maksudnya turun mayit dari rumah tuh berzikir, ya. Yang membawa dahuluan, mayitnya di belakang. Kalau pengantin di depan, pengiring belakang. Kalau bawa mayit lain, yang membawa duluan, mayit di belakang. Itu caranya. Kemudian disuruh berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalaupun orang kada, minimal kita keluarganya. Li'annahu, karena bahwasanya mengucapkan zikir itu sya'arul lil mayit, ada syiar bagi mayit. Wa tarkuhu, dan meninggalkan zikir itu mazra'atun, yaitu menghina mayit. Jadi kalau kita ada zikir menghina mayit, ya minimal kalau orang kadakon keluarganya jadilah ada bertiga, ada berlima. Yang penting asal ada kedengaran zikir lah. Maka di Tungkal ini nyaman bawa mayit behunda. Ya dah. Katanya kemarin keterangannya kalau jarak penanamannya dari rumah tuh tidak jauh, sekitar 10 menit. Dapatlah kada panak berzikir. Pulaknya berdahulu behunda. Itu maksudnya tuh. Kadang laju juga mayit nembo kalau nyebu mobil ambulannya dah. Inya dulu turun. Maksudnya menjelang turun itu kita duluan sudah menghidupkan hunda. La ilaha illallah. La misimin nama keluarganya. Saya abah saya dulu, mama saya dulu, sayalah membawa kola-kola ini zikir. Orang heran, apa aja kalau sudah dilakukan orang. Itu. Jadi kita yang melakukan karena ada pituduhnya. Ya dah. Ya. Al-haqqu ahaqqu bil ittiba. Ya. Yang benar itu pantas diikut. Kita umpatilah di Tungkalnya aku karap menghadiri orang jarang ada zikir tuh deda. Ya, karena anaknya kada tapi tahu juga, kulaknya kada tapi tahu, marah kau berdahulu sananya nya belakangan pulangnya dah.
Itu hal-hal macam itu yang perlu dirubah. Nah, kita rubah. Siapa yang merubah? Keluarga yang meninggal itulah. Kalau orang tuh kainalah lo, kita yang berdahulu. Nah, itu ya. Ya Allah. Walau qila biwujubihi. Nah, disebut orang zikir itu tidak jauh. Kalau tidak jauh maksudnya kada jauh lah. Ya sekitar perjalanan 15 menit, 10 menit kan tidak jauh ya dah. Nah, itu satu yang disunatkan. Kemudian waktu memasukkan ke lahat ya dah, masukkan itu sunat pula diazani. Ya, azan. Nah, seikong yang azan. Nah, baru masuk kepada yang ini. Nah, jadi membawa betul pakai zikir. Nah, kemudian setelah memasukkan tuh mau memasukkan itu azan. Nah, lalu yang ngunti itabalanya yang mau memasukkan itu apa yang dibaca? Nah, ini yang dibaca nih ya dak. Nah, bismillahi wa billahi wa minallahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang megang kuburan tuh berapa, misalnya be-6. Kadang di tengah berdua, di ujung sana be-6 lah, pakai tali plastik tuh kan, pakai karapia. Itu yang membaca tuh itu yang 6 orang tadi. Jadi walaupun nurunkan mayat, kalau kada tahu payah juga. Anak belajar juga yang sering nurunkan mayat tuh ya dah. Belajar lah ya dah. Belajar apa tadi? Bismillahi wa billahi ya wa minallahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang be-6 tadi. Nah, itu bacaan. Lalu orang yang di sekelilingnya, orang yang di sekelilingnya tidak nurunkan kada, yang azan sudah ada, yang nurunkan ben-6 tadi sudah 6. Lalu orang yang di sekelilingnya itu apa bacanya? Allahumma ftah abwabas sama, ya Allah bukakanlah pintu-pintu langit. Nah, li ruhihi hazal mait. Nah, bagi roh ini ya, bagi roh mait ini bukakan. Nah, ini akan tak terabang ancap roh to ya, kita kadang melihat. Nah, ya dah. Wa akrim manzilahu ya, dan muliakanlah tempatnya. Nah, tempatnya roh tadi to. Nah, wa wasi' madkhalahu, dan luaskanlah kuburnya. Nah, kuburnya tadi. Nah, fi qabrihi, di dalam kuburnya. Nah, itu doa orang yang di sekelilingnya tadi. Nah, dia apa-apalah ya dah. Nah, itu supaya apa namanya ya dapat pahala. Itu kalau dia laki-laki. Tapi kalau nya bibini ya Allahumma ftah abwabas sama li ruhi hazihil maitah. Nah, berubah kalau bibini li hazihil maitah wa akrim manzilaha wa wasi' madkhalaha fi qabriha. Kalau bibini ha. Kalau lelaki ho. Nah, itulah apa namanya sambungan kita yang kemarin itu ya. Nah, jadi kalau sudah itu sudah baru dimasukkan, habis sudah ada. Nah, itulah kaifiat yang jarang dilakukan oleh orang-orang tungkal. Nah, makanya mudah mengetahui ini, kalau kada hafal catat di buku ini catat. Inamun kita ma'anui sekeliling kuburan tuh kita beduh lumbui orang-orang tuh bismillahirrahmanirrahim Allahumma ftah abwabas sama, kita beduh lo ngawanui. Yang menurunkan tadinya be-6 tuh gerunumanya tuh bismillahi wa billahi wa minallahi wa ala millati rasulih. Itu yang be-6 tadi yang nurunkan. Ya dah. Itu yang jarang saya sering mendengar itu. Nah, kalau keluarga kami yang tahu-tahu lah, yang sudah paham ini, kami walaupun be-4 be-5 tetap kami lakukan ini. Zikir tetap kami lakukan walaupun sakit. Nah, itu. Cuman di tunggal ini belum belum masyarakat lagi. Nah, insyaallah. Iya, ada di kemarin di dusun kebun hanya melakukan ini, turun dari masjid la ilaha illallah, tapi kada ada jauh, paling sekitar 50 meter lah dari masjid ke tempat makam tuh. Keponakan saya kemarin imbah zikir meninggal dia. Nah, itu karena dia imam di situ,
walah ramai betul yang ngantarnya ada itu zikir, zikir. Cuman waktu nurunkan tuh kok dengar tah baca tak ada dia. Kemudian waktu doa tuh saya bacalah beberapa orang. Tapi yang nurunkan tuh kok dengar pembaca apa ada dia ya ada. Tapi kalau dia turun tuh zikir dia, zikir dari rumah tuh zikir dia jauh banget. Bis sudah. Dan adapun kaifiat sembahyang mayit itu mula ganti daripada iqamah, dahulu daripada takbir, demikian bunyinya. Jadi kalau kita nak sembahyang kan iqamah, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ya dah. Qamat, nada. Iqamat kalau kita sembahyang. Tapi kalau kita sembahyang orang meninggal, itu kata beliau nih as-salata jami'ah. Boleh diulang 3 kali. As-salata jami'ah, as-salata jami'ah, ya. Rahimakumullah, as-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ada seikong menjelang sembahyang itu ada seikong yang berikamah itu toh. Apanya yang ganti daripada iqamah tadi. Apa lalu kali? As-salata jami'ah, as-salatu jami'ah. Jangan ada jalan kada ingat as-salatu jami'ah, as-salat sunnat tarawih kata kawan. Saking kada ingatnya tile. Biasa as-salatu jami'ah, salat sunnat tarawih. Jadi as-salata jami'ah, as-salata jami'ah, as-salata jami'ah, ya dah. Itu. Rahimakumullah, as-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pun saya jarang mendengar di masjid-masjid ini. Menaku kadang di Masjid Agung tari toh beberapa kali sembahyang dada itu toh. Aku hendak berdeduh lu orang pahibatnya pulang. Tapi kalau di sana saya yang as-salata jami'ah, as-salata jami'ah toh. Tapi kalau di pasarnya aku makmum aku rana aja dihiga. Menako bededuh lu jakawan nih kiai ja kada menyuruhnya bededuh lu asa kada nyaman juga. Pada pituduhnya tuh ada hal-hal yang sunnah. Cuman ada juga kadang beberapa lah ya yang mana tahu dia tetap as-salata jami'ah tadi ada. Nah itu hal-hal yang seketika ini perlu dihafal. Kan kematian ini seketika. Kita duduk sini. Semalam saya ceramah di Kuala Inok, nyaman asik bepandiran nih. Asik bepandiran, aku terbang ke Tembilahan, langsung ke Kuala Inok, sudah menerima SMS, Ustadz, Kang Pardi yang duduk dengan Ustadz tuh katanya meninggal. Coba itu beliau tuh insyaallah ya, namanya tanda husnul khotimah. Menjelang meninggalnya berbuat baik, ngaji, rajin yang beliau karyawan Kuala Inok tuh. Orangnya bagus, rajin ya. Kalau ada acara pengajian ini selalu hadir. Sakit garing sikit pun dia hadir. Ya, Kang Pardi narang meninggal. Saya pas ceramah di Guntung, terima SMS. Mak kata kode ada garing dada apa-apa. Coba. Macam itu ya dah. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan mayit nih kita persiapkan matang-matang. Yang pertama anak dulu. Mandikan abah, yang disuruh tuh anak. Mandikan bini, yang disuruh abah. Mandikan ama, mama, abah, anak yang disuruh. Syariat Islam gak itu? Ngapa menyuruh orang lain? Karena anak ada bisa, ya dah. Maiti abahnya takutan. Maiti abahnya meninggal takutan. Aduh, kacau pembukuan. Itu yang hal-hal yang penting tadi. Nah, habis sudah. Jadi apa namanya tuh ada seikong kan ada. Pian coba-coba siapa isok nah. Mana as-salata jami'ah ada dihafal. Bis sudah. Adapun apa namanya usalli atas mayit. Usalli ala hazal maiti arba'at takbiratin faradal kifayati lillahi ta'ala Allahu akbar ya dah. Artinya aku sembahyang atas mayit laki-laki ini 4 takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Itu usalinya kita nak sembahyang tuh. Ya, atau dalam hati aja deh Bapak.
Allahu Akbar, aku sembahyang atas ini mayit fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Aku sembahyang atas ini mayit 4 takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Ya dah, mengikut imam karena Allah Ta'ala. Dalam hati, aku sembahyang atas ini mayit 4 takbir fardu kifayah mengikut imam karena Allah Ta'ala. Nah itu. Kalau mau lupa kada ingat usalinya tadi kan, dalam hati saja. Ya dah. Dan jika mayit itu kanak-kanak, dan jika mayit itu kanak-kanak, ya, dan jika mayit itu kanak-kanak yang laki-laki, demikian bunyi takbirnya, ya dah. Usalli ala hazal mayit tibli arba'at takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu kalau mayit laki-laki tibli dia, ya. Hazal mayit tibli, hazal mayit tibli. Kalau perempuan berubah pula dia, usalli ala hazihil maitatit tiplati. Gitu. Jadi ada yang berhubungan dengan perempuan, usalli ala hazihil maitatit tiplati. Kalau yang laki-laki hazal maitit tipli. Itu. Kalau kakanak itu perempuan pakai tiplah, ya, tiplati. Arba'at takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Aku sembahyang atas ini mayit kanak-kanak perempuan, ya dah, 4 takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala, ya dah. Dan usalli, dan dijelaskan pula jika ada mayit itu 2 orang yang besar, maksudnya sudah dewasa, maka begini takbirnya, usalli ala hazainil maitaini. Usalli ala hazainil maitaini arba'at takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Ya dah. Aku sembahyang atas 2 mayit ini 4 takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Itu. Jadi usalinya tuh, tapi kalau misalnya kada kada pakai ucapan, kada apa juga, langsung Allah, langsung ya dalam hati, aku sembahyang atas 2 mayit ini, ya, mengikut imam karena Allah Ta'ala, ya dah. Dan jika ada mayit itu 2 orang kanak-kanak, mati sekali 2, disembahyangkan langsung. Usalli ala hazainil maitaini tiplaiti. Ya dah. Kayak itu dia. Usalli ala hazainil maitaini tiplaini. Panjangnya dah. Usalli ala hazainil maitaini tiplaini. Lawas. Jadi kalau dalam hati aku sembahyang 2 kanak-kanak laki-laki karena Allah Ta'ala. Jadi seumur hidup saya nih, umur dah 54 tahun, suah sekali cuman menyembahyangkan sekali 2, ya dah. Suah sekali cuman, yang selebihnya sekali-sekali aja. Itu sekali itu nenek kami meninggal dengan busuk kami, meninggal kerabahan betang hambawang. Rahat makan tumbang betang hambawang di rumah, rahat makan dana meninggal kedua-duanya. Itulah yang pernah sekali menyembahyangkan mayit sekaligus, ya dah. Di lain tidak pernah, ya dah. Itu salingnya deh. Itu pun, ya dah. Hendak tulak tuh buka kitab, kada ingat, kada suah buka kitab, tapi karena kitabnya ada, nyaman lah, ya dah. Usalli ala hadzal maitaini, ya, aku sembahyang atas 2 ini mayit fardu kifayah karena Allah Ta'ala, ya dah. Kemudian ini usalinya banyaknya dah. Dan begini. Dan usalli pada mayit itu orang yang gaib, ya.
Dan jika ada mayit itu orang yang gaib, tetap kemudian daripada sudah sucinya, ya, demikian bunyinya, usalli ala hazal maitil ghaib. Kayak itu. Jadi kalau kami sering, kalau guru-guru kami meninggal di Jawa itu sering kawan-kawan SMS. Jadi alumni yang dekat-dekat ada tuh, kadang 2 orang bertiga, pokoknya ajak orang sembahyang gaib, gitu, ya ada sembahyang gaib. Rata-rata guru-guru kami yang meninggal di Jawa tuh sudah berapa ya? Kiai Imran, Kiai Gupran, Kiai Mujazi, Kiai Imran Masadi, Gupran Ahid, Kiai Sufki, ya, 5 sudah. Jadi tetap dia sembahyangkan gaib. Dan habis sudah ya dak. Habis sudah. Jadi sembahyang tadi usali-usalinya sudah habis ya dak. Nah, lalu apa nih? Setelah sembahyang sudah usali tadi, maka dibacalah Fatihah. Biasalah kita ada. Maka dibacalah Fatihah hingga akhirnya. Kemudian daripada takbir pula, kemudian membaca salawat. Ya, minimal salawatnya itu di kitab yang lain mengatakan salatnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sekurang-kurangnya gitu ya. Ada juga yang paling kurang lagi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, atau paling kurang gitu ya dah. Tapi yang panjang begini nih ya. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang panjangnya. Jarang dibaca orang nih. Kecuali sembahyang betitigaan yang meninggal ini kula, panjang lah ya dah. Kami beberapa kali sudah sembahyang yang bertigaan ya dah, bertiga. Karena jauh tempatnya ya dah, darurat. Bayang berdahulu. Kalau kada terkejar waktunya, baru rupanya terkejar. Jadi 2 kali sembahyang, di rumah sudah sembahyang, rupanya hari hujan di masjid orang nunggu juga sembahyang lagi. Ada papa 2 kali sembahyang ada. Kemudian setelah salawat tadi maka takbir pula. Yang ketiga membaca Allahumma ighfir ya dah. Allahumma ighfir lihayyina wa mayyitina wa syahidina ya dah, wa ghaibina wa kabirina wa saghirina wa zakarina wa unsa. Allah panjang. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Ayat ya. Itu yang ketiga. Tapi yang paling sedikit Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Tapi yang sedikit lagi ini kisah-kisah kawan ya dah. Jadi santri-santri kami bahari agak macalnya tuh macal betul. Ada macal jadi tulakan kawan kan, orang meninggal. Kalau dapat ada amplop ya, dapatlah ya. Kalau kau dapat ya, doa panjangkan dikit, gimana aja. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Panjangkan dikit. Kau dapat dah aja. Aku dah. Kau kalau udah dapat cukup Allahumma ighfir lahu aja katanya. Jadi Allahumma ighfir lahu itu sah juga, kada banyak. Kalau amplopnya ada Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu ya, wa akrim nuzulahu ya, wa wasi' madkhalahu. Kenapa? Ada bayarannya ya. Kalau ada bayarannya Allahumma ighfir lahu sudah kada payah banyak. Yang penting 4 sembahyang orang mati kan itu.
Itu naranya santri agak macal sikit. Jadi tahu ya nah. Kalau 5.000 bayarannya dulu banyak 5.000 tuh waktu di PHI itu banyak 5.000 tuh. Nah, 5.000 tuh banyak. Saya dulu nih cerita lawas dah. Ulun tamat man tahun 87. Hendak kuliah dede duit. Ya dah. Nah, tapi keinginan sekolahnya hendak terus. Nah, aku lulus PMDK tuh lulus waktu pada iso diterima di Unja tuh tanpa tes. Sudah lulus di sini PMDK. Betul lah sekolahannya kada bayar ya. Rumah bayar, kontrak ya dah, makan bayar. Jadi kada jadi akhirnya cak mana berat lawas bingung tuh. Sekolah lah PHI sini. Jadi udah sekolah adalah sekitar 2 bulan berapa itu. Ya. Ayah tuh sengaja mah ya Pak. Ayah Ali sengaja Suhaimi aja sini ke rumah. Jadi ngawai unjukinya amplop. Nih amplop ngapa ya? Aku kau sembahyang di nelayan jadi. Kayaknya imbah zuhur sembahyang setelah ada orang meninggal. Unjuki amplop. Bujur aku tuh pada iya aja kok. Aku ada bisa. Awak tamat man kada suah belajar tentang main ini deswa. Aku ingat betul aku kada bisa ya aja. Idin tak koreheng sembahyang aja. Bawa amplop nih. Bawa kan. Pokoknya hampir aku rokok sudah. Kata anak tuh Allah Akbar. Aku perasaan kok imbah anak tuh Allah Akbar kedua tuh aku hendak rokok deh orang angkat tangan di jadi aku kan sigi-siginya dere dasar kada tahu duit udah aku ambil ayah. Kaina kada lawas mati pulang orang Bengkinang tuh. Hiau hidin ulang. Sini aja. Pajak ayah ulah di banyu teh. Diulahkan banyu teh ayah tuh sering. Saya Ustadz Ismail Parik Lapan Berem Hitam, kemudian Ustadz Sadus Pembengis. Sering betul tuh. Kadang sini aja, masuk sini aja. Hidin ulahkan banyu teh, diulahkan din batu telenting 3 cawan tuh kan. Nginom aja. Ini limpeng nih aja. Ini paisnya. Habiskanlah aja. Hidin duduk Hidin kok koreheng teh tuh. Men hidin ada tuh sosopan tuh. Ini hidin berbalik tuh beda duluan jumpa limpeng. Sering tuh. Batu unjuk din pulang amplop tuh. Kau sembahyang Bengkinang ya. Suruh sembahyang. Belum bisa ya aja kok aku. Belum belajar aja kok. Hendak kau belajar itu belum ya kok bisa. Ambil nih jatulak aja. Mungkin hidin menunjuk amplop hidin sembahyang gaib mungkin kayak itu sako. Tapi unjuk din taros. Jadi aku mana kan bisa belum Bengkinang tuh aku umur tuha sudah tamat mantu tahun 18 tahun sudah kan bisa sembahyang mayit. Ada bisa tuh bujur aku cerita tuh sembahyang mayit. Lawas dalam hatiku guring di asrama intang Bengkinang tuh banyak kawan asrama. Aku nih jago kalau disuruh ayah pulang nengah 3 kali ini supan betul kan bisa. Duitku tuh habis ku bentai makan terus. Sembahyangnya ngerampot kan. Untung ada sujud. Kalau sujud yang mati ini kawan akrab tuh. Akhirnya aku menjelang mati lawas ketiga tuh belajar. Ya lawan Ustadz Rusdi Serdang tuh nakone. Ini kan sudah kelas 3, kami kelas 1. Rusdi betakon non mail kada supanda kok betakon. Sumat dia belajar mahapal nih. Ya dah lawas yo baca segala usali mun lalaki kayak ini usalinya lawas yo belajar berapa malam aku. Tuam ya kawan aja. Sekolah bang. Kawan tuh kan model kayak itu dulu. Tuha kayak ini kada bisa sembahyang mayatnya. Awak dasar kada tahu kan. Akhirnya sembahyang ketiga pas di Masjid Agung. Hiau din pulang. Neja. Jadi hidin bisa Allah kodaleh aja. Jadi ayah tuh siapa yang memadahkan aku belajar tuh dada. Tapi sekali unjuk yang ketiga tadi bisa leh aja. Aduh aku supannya. Itu kisah ulun. Kisah ulun tentang sembahyang mayit nih. Allah. Jadi ada juga Kiai Ahmadi di darat tuh aku banyak kisah. Di darat itu aku kelas 4 madrasah. Hidin Kiai Ahmadi
guru daripada Kiai Iskandar Akbar yang mula-mula buka MTS di Paridua tuh pengajian di Rumah Hidin kan. Nah, aku nih macal mun buka tuh dah kon di bawah di atas bangku tuh casana loncos ini kan. Medun jadi ini dia bahasa Jawa medun kok tepecot jadi kan. Turun yang kau kena aku pukul jadi kan. Turun kan. Pas masuk jadi mengajarikan kapal aku nih digutak-gutak den. Kapal aku nih gutak-gutak den. Orang hilihana kan gutak-gutak. Rajin ya sembahyang ngaji rajin ya. Mengko nih aku mati kowe sing ngedose. Kaina men aku mati jadi kau yang mamandi aku nih kau. Jadi sejak itu aku hitung lebih kurang 22 tahun cakap hidindo dasar aku yang mandi. Jadi 6 peguruan di Paridua tuh ka 6-nya ulun mandi. Ustaz Iskandar ulun mandi. Kiai Ahmadi ulun mandi. Ya dah. Ustaz Arifin ulun mandi. Ustaz Samad ulun mandi. Imam Dersani ulun mandi. Jadi ada 6 guru-guru kami yang meninggal ulun mandi. Ini jaku berkat karena gutak hidin beri ini. Jadi aku tuh bayang. Jadi kalau guru menggutak-gutak tuh biano tuh katanya. Digutak tuh kepala nih di anunya digujai. Digujai-gujai. Apa tuh? Iya, dikosak-kosak di ujainya tuh. Digujai. Itu. Jadi aku hitung dari gujayan hidin tuh 22 tahun terbukti. Itu. Kalau di Jawa ada lagi guru. Kalau murid itu karena tampilingnya alim, jadi banyak murid kan inta tampiling tapi hidin orangnya karena tampiling tuh, imbah karena tampiling tuh alim katanya. Itu, alah, wah ini guru jangan macam-macam nampiling murid, kada lawas polisi datang, kacau pembukuan lah, itu habis sudah leh. Nah, ulun artikan sedikit tadi, mana tadi? Nah. Allahumma salli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim itu tahulah sudah. Yang takbir yang ketiga tadi Allahumma gfir Allahumma gfir ya Allah ampunilah lihayyinani di masa hidupnya wa mayyitina dan pada mati kami wa syahidina dan hadirnya kami wa ghaibina dan tiadanya kami. Ghaib itu tidak ada. Nah, ada. Wa kabirina wa saghirina dan ampunilah di masa tuanya kami dan masa kanak-kanaknya kami. Ya. Wa zakarana wa unsana dan ampunilah yang baik laki-laki mayit itu ataupun perempuan. Nah. Allahumma man ahyaitahu ya Allah ya orang yang engkau hidupkan akan dia orang minna daripada kami fa ahyihi alal Islam maka hidupkanlah dia dalam Islam. Itu wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman dan mat wafat dan orang yang mewafatkan oleh engkau ya Allah daripada kami maka wafatkanlah dia dalam keadaan beriman. Artinya tuh ada itu yang apa tadi yang panjang tadi Allahumma gfir lahu tadi itu aku tabayang taroson kekawanan ya lama lawas pang dia serama tuh lawas ya dipihai ulun 3 tahun. Di asrama itulah tadi ada murid-murid agak macal tapi macalnya bujur. Di Medan lawas juga biar 2 tahun, di Pekalongan 3 tahun. Ada ngaji-ngaji ginilah. Cuman awak tuh hendaklah alim ya dah. Ya. Ada juga kawan kada beberapa tahun cuman alim ya dah. Jadi Allah tuh memang ada bagiannya sudah ya dah. Mun talalu alim gina sombong pulang. Mana ya dah. Jadi sadang-sadang je lah ya. Siapa enggak ada hendak alim ya dah. Semua orang hendak baik ya, semua orang hendak. Nah, itu yang ketiga tadi ya, 3 panjang.
Dan kemudian takbir yang keempat. Nah, yang keempat tadi. Yang pertama Fatihah, kedua salawat, yang ketiga doa. Dan yang takbir keempat Allahu Akbar yang keempat tadi ya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu waj'alil jannata maswahu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya dah. Nah, langsung sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, atau assalamualaikum warahmatullahi. Jarang orang membaca wabarakatuh tuh jarang dibaca, tapi pituduhnya sampai wabarakatuh. Yang ada tuh assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jarang dibaca wabarakatuh, tapi pituduhnya sampai wabarakatuh. Nah, jadi kalau orang salam assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kalau orang jawab assalamualaikum warahmatullahi, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ada. Kalau orang jawab assalamualaikum, kalau orang salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Nah, kalau orang berucap salam assalamualaikum, kita melebihkan taros. Tapi kalau orang sudah panjang banget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, ya kan? Orang aroh tuh. Pak salam menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, ya dah. Wa habis tuh. Habis dah ada lagi. Wah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa habis tuh. Habis dah ada lagi. Wah, habis tuh selesai deh tuh. Nah, itu tuh. Allahumma la tahrimna, ya Allah. La tahrimna, jangan halangi kami, ajrahu, akan kebaikannya si mayit tadi, ya Allah. Jangan halangi. Wala tabtinna, dan jangan dijadikan fitnah ba'dahu, sesudah matinya. Waghfir lana walahu, dan ampunilah dosa kami, walahu, dan bagi mayit tadi. Waj'alil jannata maswahu, dan jadikanlah surga itu sebagai balasan mayit tadi. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah terdahulu daripada kami dengan iman. Wala taj'al, dan jadikan, dan jangan engkau jadikan, fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka rahim, dan jangan engkau jadikan hati kami ini ghillah, lalai, bagi orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau ya Allah ra'ufur rahim, maha pengasih, maha penyayang. Habis sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu masalah apa namanya tadi ya, selesai. Nah, kemudian daripada itu pula, kemudian daripada sesudah memberi salam maka dibaca. Ini demikian bunyinya. Sudah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ada bacaannya lagi, ya dah. Biasa orang sudah assalamualaikum warahmatullahi, doa, ya dah. Sudah doa tuh imamnya maju dikit. Kalau laki-laki mengarah ke apa namanya, kepala, ya dah. Nah, jadi jamaah yang berhadir, kita kan ada petunjuknya di Tajhizul Mayit ayat, jamaah yang berhadir sebagaimana kita saksikan itu sini mayit, lalu ya menjabatnya baik. Nah, bila lebih daripada 40 orang mengatakan baik, itu namanya doa. Mudah-mudahan dia tergolong ya mayit yang baik. Lalu dibaca ini Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Tapi sebagian yang lain mengatakan
boleh Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Ya dah, jannah jinan. Kalau riyad, kalau raudatun min riyadil jinan. Ya dah. Tapi ada juga Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya dah. Semuanya betul. Ya dah. Nah, itu. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya mayit ini taman daripada beberapa taman surga. Beberapa taman surga. Tapi kalau dijadikan Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan, ya Allah, jadikanlah kuburnya itu sebagai taman daripada beberapa taman surga-surga. Jinan tuh jannatun, jannatani jinan. Jinan tuh surga, surga-surga, banyak surga. Jadi taman-taman surga. Nah, itulah saya doa-doa kita kepada saudara kita. Jadi kisah seorang aulia Allah namanya siapa namanya ya? Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari itu paham bahasa tanah. Di saat dia menyahan memikul Siti Fatimah, tanah itu bicara. Kata tanah, sekok lagi mangsa kita, dia tanah tadi. Nah, Abi Dzar Al-Ghifari itu mendengar bahasa tanah tuh. Lalu kata Abi Dzar Al-Ghifari, atajri mallati ji'na ilaiha. Atajri mallati ji'na ilaina. Tahu dak yang kami pikul ini siapa? Dia Siti Fatimah, anak Rasulullah, ibu daripada Hasan dan Husain. Jangan macam-macam kau jajah. Lalu tanah menjawab, ma ana maudi'u bihasabin wa nasabin. Kami kada pandang bulu, siapapun masuk ke dalam perut kami ini remuklah kami bantai ya tanah. Bertangkar dengan tanah Abi Dzar Al-Ghifari itu. Illa, kata tanah tadi, illa man kasura khairuhu wa khalasa amaluhu. Kecuali orang yang banyak kebaikannya dan ikhlas dalam beramalnya, itu yang lapang di dalam perut kami ini. Itu makanya sesuai dengan doa tadi kan, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kuburnya ini sebagai kubur yang taman surga. Tapi taman surga itu bagi orang-orang yang banyak berbuat baik dan ikhlas dalam beramal. Itu saja kuncinya. Jadi orang yang masuk kubur ikhlas berdoa, banyak beramal, itu seperti apa? Mimpi indah di malam hari. Kada kerasaan bangun. Padahal udah beribu-ribu tahun di dalam itu tadi. Itu kuncinya, illa man kasura khairuhu wa khalasa amaluhu. Itu cintanya tuh. Jadi orang-orang yang taat ya, itu artinya orang-orang yang taat di dalam beramal. Itulah incanya tuh. Saya membuka buku ya, apa tanda orang taat tuh? Ada 5 tanda orang taat tuh. Ini yang catat nih. Jadi tanda ahlu ta'ah tuh 5. Orang tuh taat tuh tandanya 5. Bila ada yang 5 ini atau satu di antara 5 tuh berarti taat tuh. Jadi ahlu ta'ah namanya. Ya. Ahlu ta'ah. Yang pertama tanda ahlu ta'ah nih ya, dia sedih kalau beramal itu kada ikhlas. Dia beramal, apakah kritik dia karena tuh akhirnya kada ikhlas, dia sedih, dia tuh sedihnya sedih banget sampai meneteskan air mata. Maka beramal tuh 2 macam dalam ilmu tasawuf, ada namanya himmatus sughra, ada namanya himmatul kubra. Nah, himmatus sughra itu setiap beramal itu ada karena yang lain. Mundada yang lain kada beramal, dia ada tujuan yang lain. Itu namanya himmatus sughra. Nah, yang kedua ada beramal salih, tadi namanya himmatul kubra. Himmatul kubra ini semata-mata amal ibadah dia itu hanya mengharap ridha Allah. Tidak ada yang lain. Yang dikejarnya ridha Allah, ridha Allah. Kalau perbuatannya tuh keluar daripada ridha Allah, timbul kada ikhlasan, sedih. Itu namanya ahlu ta'ah tadi. Satu. Yang kedua tanda ahlu ta'ah itu sedih kalau tidak bisa menolong orang. Setiap hari ini kalau tidak ada menolong orang sedih dia.
baik menolong dengan perkataan, perkataan atau dengan tenaga atau dengan pendapat, ya, atau membantu dengan minuman, makanan. Kalau tidak ada membantu dalam pasar ini, sedih dia. Ada yang kurang apa, kayak itu apa itu. Tapi bila ada dia membantu orang, apakah dengan pemikirannya, apakah dengan pendapatnya, apakah dengan duitnya, apakah dengan minuman, walau bisyurbati ma'in, sekalipun seteguk air, dia baru senang. Nah, tanggung leh. 3, sedih kalau ilmu tidak ada manfaatnya. Dia ilmu banyak tapi tidak ada manfaat untuk orang, sedih dia tuh. Yang keempat, sedih kalau tidak tahajud. Kalau ada tahajud dia gelisah, esok apa entah kan, sedih dia. Itu. Yang kelima, sedih kalau tidak salat berjamaah. Sembahyang sorangan ini gelisahnya. Kalau berjamaah baru nyaman. Jadi 5 kriteria yang taat. Minimal kita di antara yang 5 ini adalah sauteng, amun tak tinggal sedih. Amun dada lalu sauteng kepada diri kita nih, berarti kita termasuk belum orang yang ahli taat. Jadi yang 5 tadi dah. Kemudian adalah sauteng, mana kayak yang sauteng dah. Nomor 2 agak nyaman, sedih kalau tidak bisa menolong orang, ya dah. Ini pakai ini nih menolong juga nih kamera nih. Dengan ini nih aku ceramah ke Guntong sana di MGI, dari Tungkal ke Tembilahan 2 jam, dari Tembilahan ke MGI itu 3 jam. Sampai ke sana aku Ustaz harap nonton Ustaz nih di sini aja. Ada yang ini sampai itu kan karena kamera nih orang bisa dengar saya di sana, ada banyak ada. Itulah kita bisa menolong orang yang tidak tahu jadi tahu, sedih kita, ada. Demikianlah waktunya jelek. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. 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 Minna wa minkum taqabbal ya.